lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Siapa hambanya Allah yang sebenar-benarnya mengabdikan diri kepada Allah? Ialah Rasulullah. Lailan, di waktu malam. Kenapa malam yang dipilih oleh Allah tidak siang? Dikarenakan malam harilah banyak manusia yang lalai, banyak manusia yang lupa, banyak manusia yang mungkin tidak menghidupkan di waktu malam, yang mana sangat sedikit orang menghidupkannya, sangat sedikit orang yang memanjatkan doa kepadanya. Maka hendaklah di malam-malam bulan Rajab ini kita banyak-banyak memanjatkan doa dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak walaupun hanya 10 menit sebelum adzan subuh, ini pun juga termasuk daripada menghidupkan malam. Atau sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, ini pun juga termasuk menghidupkan malam. Di waktu malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dimulai startnya itu dari Masjidil Haram yang berada di Mekah, dan perjalanannya itu jauh. Seandainya ditempuh dengan unta, niscaya mendekati 1 bulan ke Masjidil Aqsa di Palestina. Akan tetapi ini cuma sedikit daripada malam. Makanya 2 masjid ini akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, karena 2 masjid ini terletak di dalam Al-Qur'an, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nah, kita berharap mudah-mudahan secepatnya kita berataan dimudahkan untuk ke Masjidil Haram. Dan yang sudah pernah ke Masjidil Haram, mudah-mudahan dimudahkan ke Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Bahkan hanya raja dari datang pesawat sampai bandara sekitar jam 5, kemudian ulun tadi jam 6 sampai rumah. Jam 6 hanya raja membuka HP, Ustaz Arifin mencet malam ini pengajian, karena ulun sudah menyatakan ulunnya datangnya ulun sebelum maghrib, ulun ke pengajian langsung. Tapi ulun datang di ibah maghrib, ulun sampai rumah, ulun parayakan dia pengajian malam ini. Ternyata datangnya dari sebelum maghrib. Jadi ulun tunaikan dia daripada pengajian kita. Kita berharap mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Tadi malam ulun sampai kaum menunaikan 7 kali umrah. Hanya aja malam tadi rasa di Ka'bah nih masih nih. Malam tadi menunaikan 7 kali umrah. Sampai tawaf wada malam tadi jam 1 malam hanya selesai. Boleh ke rumah sakit nih telapak betis, sampai paling ancat kan apa? Sampai ini juga tumit sakit tuh bang. Tapi sekali sakitnya itu tikas bandara Indonesia aja. Sakitnya mungkin ujian orang-orang yang beribadah di sana. Imbas sampai bandara Banjar hilang malu sakitnya. Sampai kau melangkah ke sini. Padahal lu mulai di sana kulit tahu wadah itu bergaman berjalan kayak orang tua. Saking sakitnya, dikarenakan kami di Mekah cuma 4 hari. Biasanya orang punya umroh ini, punya travel itu biasanya 2 kali umroh aja membimbingkan. Tapi ulun berusaha bagaimana caranya kalau sampai 7 kali. Karena orang yang kalau 7 kali umroh pahalanya sama dengan haji. Dan ulun membuktikan setiap kali tuntung 7 kali umroh ada sebuting doa yang paling dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apa doa ulun? Doa ulun sebutnya setiap kali berdoa karena di Banua tolong kabulkan Tuhan. Artinya orang minta doakan, kita berdoa tolong kabulkan. Nah jadi itu inti daripada sekalian doa kita. Mudah-mudahan kita berangkat diberikan undangan untuk berhaji maupun berumrah dengan mudahnya, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah jadi luar biasa.
bulan Rajab ini ya baru kayak haji ulang tahun itu. Hibak sampai-sampai hendak memaraki Ka'bah aja kan Allah, saking hibaknya, saking padatnya. Ini orang mengambil keberkahan daripada bulan Rajab. Karena bulan Rajab Nabi saja di Isra Mi'rajnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini menandakan Allah Ta'ala memuliakan akan ini bulan. Nah, jadi ulun lihatlah orang-orang yang diberikan keberkahan rezeki oleh Allah, mereka mengambil bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Maulid biasanya umrah, bulan Rajab, apakah lagi bulan Ramadan yang akan datang. Di bulan Ramadan kalau umrah sekali umrah aja itu sama dengan pahala haji. Mau di luar bulan Ramadan harus 7 kali umrah dulu hanya dapat pahala haji. Tapi punya bulan Ramadan sekali umrah aja dapat pahala haji. Kayak aja maksudnya sampai 7 kali umrah. Nyagawin umrah itu cuman mengambil mikot, ngambil niat di masjid yang ditentukan, tawaf 7 kali Ka'bah, Safa Marwah 7 kali balik, tahallul menggunting rambut sedikit, itu sudah dinamakan 1 kali umrah. Jadi punya orang yang dikuatakan sehari itu kalau ada 2 kali umrah. Jadi umrah yang pertama kita niatkan ke sendiri kita, umrah yang kedua gasan siapa misalkan, di antaranya gasan Rasulullah, gasan wali Allah, keburuan kita, gasan keluarga kita, abah mama ataupun keluarga yang sudah meninggal dunia. Itu namanya badal umrah, membadalkan orang yang sudah meninggal dunia untuk melaksanakan ibadah umrah sampai 7 kali maka dapat pahala haji. Tapi kalau bulan Ramadan cukup 1 kali saja mengerjakan maka sama dengan pahala haji. Mudah-mudahan dimudahkan oleh kami. Minal Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekeliling atau di sepanjang perjalanan kami. Linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya ada yang mengembalikan domir ini kepada Allah, ada yang mengembalikan domir ini kepada Rasulullah. Artinya Rasulullah diberikan penglihatan, pendengaran tidak sama dengan manusia biasanya. Yang pertama dulu alladzi barakna, kami berkahi di sepanjang perjalanan Nabi. Pertama, hijir Ismail menjadi berkah karena di situ tempat Nabi berabah. Jadi haratan Nabi berabah berbaring di hijir Ismail. Ternyata datang 2 orang malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail, membawa Nabi kita Nabi Muhammad ke Sumur Zamzam. Nah, tempat yang kedua orang yang diberkahi Sumur Zamzam. Yang pertama hijir Ismail, orang yang berada di hijir Ismail sama dengan berada dalam Ka'bah, orang yang berdoa dalam hijir Ismail sama dengan berdoa dalam Ka'bah. Yang kedua Sumur Zamzam. Ada kala kita melihat sumurnya wayah ini, tapi kita kawat meminum air zam-zamnya, maka apa yang kita niatkan dikabulkan. 2 tempat ini diberkahi dengan berkat Rasulullah. Yang ketiga pula, dibawa Nabi kita setelah dibedah dadanya, kemudian ditambah kesucian hati Nabi dengan air zam-zam, kemudian Nabi diberikan sebuah kendaraan ahli surga, yaitu buraq. Buraq pun menjadi berkah, mereka pun senang ketika dilihat oleh Nabi Muhammad. Tapi bagiannya senang si buraq yang dipilih untuk dijadikan sebagai kendaraan Nabi Muhammad Isra. Jadi menggunakan buraq itu perjalanan bumi ya. Sedangkan perjalanan langit namanya Mi'raj itu Nabi menggunakan tangga. Tapi tanpa susah payah Nabi menaikinya. Inilah keajaiban yang luar biasa. Nang orang-orang yang beriman diberikan Allah Ta'ala keyakinan atas dasar keluar biasaan yang di luar logika manusia. Kemudian yang keempat yang diberkahi oleh Allah ialah Thaibah. Thaibah ini yang namanya sekarang adalah Madinah Al-Munawwarah. Hampir dahulunya Madinah ini bukan menjadi tempat tujuan semua orang,
Karena artinya di sana penduduknya karena ada dan gersang. Akan tetapi Allah Ta'ala hendak memuliakan kota Thaibah, yaitu sekarang Madinah, dengan didatangkannya Nabi Muhammad di sana. Sehingga itulah menjadi tempat tujuan hijrah, artinya tempat pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Ternyata ketika Nabi sampai di Madinah, disambut luar biasa oleh orang-orang Madinah ketika Nabi hijrah. Kenapa? Padahal kada pernah melihat sosoknya lagi orang Madinah nih. Tapi mereka mendengar kabar bahwasanya ada seorang nabi yang bakal diutus dari golongan kalian yang namanya adalah Ahmad, yang namanya adalah Muhammad. Maka datang Nabi sesuai dengan ulama di zaman mereka yang memberitahukan dalam kitab mereka bahwasanya ini benar orangnya. Maka pada akhirnya mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi pun sebelum memutuskan di sana membuat rumah, sebelum Nabi membangun rumah, Nabi berinisiatif untuk membangun tempat ibadah. Pada-padanya bertawar tanah, di tanah ulunnya Nabi, di tanah ulunnya Nabi, di tanah ulunnya Nabi, kemudian mengolah tempat ibadah. Lalu Nabi bijaksana, ada hendak memilih ini dan memilih itu, karena kasihan karena ketika memilih ini tanah yang lain, yang hendak juga supaya di tempat ibadah begini karena. Lalu yang Nabi di mana untaku begana, di situ kujadikan tempat ibadah. Pada akhirnya unta Nabi begana di sebuah tanah yang pada akhirnya dibangun masjid pertama di Madinah, namanya adalah Masjid Quba. Masjid Quba. Nang mana siapa orang dari rumahnya atau dari hotelnya dalam keadaan berwudu menuju ke Masjid Quba untuk sembahyang 2 rakaat, maka dapat pahala umroh di Madinah. Padahal umroh ini kan di Mekah aja, tapi dia mendapatkan pahala umroh di kota Madinah ketika ia berwudu mulai rumah atau mulai hotelnya menuju ke Masjid Quba kada batal, kemudian sembahyang 2 rakaat, maka pahalanya dapat pahala umroh. Ini Masjid Quba luar biasa. Makanya itu selain Masjid Nabawi, Masjid Quba juga menjadi tempat kunjungan wajib bagi para jamaah haji maupun jamaah umroh. Kemudian barulah Nabi membuat Masjid Nabawi, yang mana di sana ada makam Nabi, kemudian ada makam Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar lah yang meminta ketika Nabi Muhammad wafat. Kemudian beberapa tahun setelah Nabi wafat Sayyidina Abu Bakar. Akan tetapi sebelum Sayyidina Abu Bakar wafat, ini Sayyidina Abu Bakar berpadah lawan istri Nabi yang bernama Aisyah. Aisyah ini kan anaknya Sayyidina Abu Bakar yang dinikahkan dengan Nabi Muhammad. Jadi anak seorang sekaligus bini Rasulullah. Jadi disediakan situ lubang di samping Nabi. Siapa kena pancangan dimakamkan di sana? Ternyata Sayyidina Abu Bakar berizin kepada anak beliau sendiri, yaitu istri Nabi, untuk dimakamkan di samping Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu ada lagi bersisa sebuting lubang. Gasan siapa? Lalu Sayyidina Umar. Saking kehandakan bandar nih, sidin makam atau dikuburkan berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal cagar jasad Sayyidatuna Aisyah memaraki suami dan memaraki Uitan karena sebuting lubang aja lagi. Lalu kayak ini ujar Sayyidina Umar, minta izin juga nih lawan Sayyidatuna Aisyah. Munnya pian nang bedahulu, pian nang disyaratkan dimakamkan di sini. Tapi munnya ulun bedahulu, jadi Sayyidina Umar, ulun minta izin lawan pian untuk ulun dikuburkan di sini. Pada akhirnya ternyata Sayyidina Umar lah yang bedahulu wafat,
dan akhirnya juga dikebumikan berdekatan dengan Rasulullah SAW. Makanya kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Abu Bakar, dan kepada Sayyidina Umar. Adapun Sayyidina Utsman itu dibagi. Adapun Sayyidina Ali ini ada riwayat. Ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan di sekitaran Madinah juga. Di makam Sayyidina Ali radhiyallahu an, sepupu Nabi sekaligus binantu Nabi Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti demikian sejarah daripada kota Madinah al-Munawwarah diberkahi oleh Allah. Kemudian lagi Thaibah Madian, tempat atau perkampungan Nabi Musa, diberkahi oleh Allah. Kemudian lagi Tulusina, Baitul Lahmin, tempat kelahiran Nabi Isa, diberkahi oleh Allah. Kemudian lagi adalah tempat bermunajatnya Nabi Musa. Kemudian tempat perkampungan Nabi Musa, Madian, Tulusina, Baitul Lahmin, sampai Nabi melewati perumpamaan manusia. Nah, menanam sehari panen sehari, ternyata perumpamaan orang yang suka mendermakan harta di jalan Allah. Kemudian baru saja juga di Madinah semalam dapat kabar ada seorang donatur pondok pesantren yang luar biasa berkatnya mendermakan harta di jalan Allah, di tempat ilmu agama, akhirnya diwafatkan di tanah yang mulia, di hari yang mulia, di jam yang mulia. Di harapan orang ada Jumat, di hari Jumat pulang, di kota Madinah pulang, meninggal dimakamkan di pemakaman orang yang mulia. Nah, ini luar biasa. Berbarengan bayi-bayan semalam dengan Pak Haji Muhyiddin, Gubernur Kalimantan Selatan sekarang. Nah, beliau barengan umrah, ternyata beliau wafat Haji Rudi di kota Madinah al-Munawwarah. Sepaling ada yang menangis menggerawang ketika wafat orang tuanya di sana. Padahal nang meninggal ini merasa untung. Kenapa? Karena diwafatkan di tanah yang mulia. Jadi intinya ketika kita mengantarakan orang hendak berhaji, hendak umrah, dan kita pun nang diantarakan berhaji dan umrah, itu masalahnya sudah. Artinya hidup kembali pulang ke Banua, alhamdulillah. Wafat kada sampai pulang ke Banua dimakamkan di sana juga alhamdulillah. Kedua-duanya baik. Kenapa? Ke Banua ketemu anak cucu panjang umur, awal ibadah. Di sana meninggal dapat syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya ini keberuntungan, sangat luar biasa keberuntungan. Bahkan banyak orang yang berdoa yang agar diwafatkan dan dimatikan di sana. Mungkin orang yang kada berdoa sehingga mereka diwafatkan dengan amal kebaikan mereka untuk meneruskan dakwah Rasulullah melewat harta. Ya tadi mendapatkan harta di sebuah pondok pesantren. Nah, kita berniat nangga itu, berniatnya ketika kita sugih, kawal mendapatkan harta di jalannya Allah, di tempat pendidikan agama yang amal jariahnya terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah tiada. Kemudian Nabi melewati perumpamaan manusia yang memecah kepala mereka dengan batu. Hancur kepala mereka, berdarah, mengenaskan, berteriak semuanya di dalamnya. Ternyata ini perumpamaan manusia yang berat kepalanya melaksanakan ibadah sholat. Rentetan adalah rentetan rukun Islam itu kan 5. Pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima haji. Kita seberatan sudah saban hari kita bersyahadat dalam sholatnya kita. Kemudian sholat pun kita sudah terima waktunya, alhamdulillah. Maka punya 2 butik ini, yang pertama dan kedua dimudahkan duanya melaksanakan kewajiban yang ketiga apa? Puasa. Ada mungkin orangnya menyembahyang tapi ketika bulan Ramadan kan puasa, pasti berkaitan dengan puasa. Kemudian punya sudah dimudahkan, ini pasti sudah dijamin oleh Tuhan rezekinya. Lalu ia kawal mengeluarkan zakat,
lalu berzakat bagi-bagi. Nah, niscaya akan dimudahkan dua untuk menyempurnakan rukun Islam dan kalimat, yaitu berhaji. Nah, dan ini pun belum jalani seberapa, syahadat sudah, kemudian sembahyang, mulai lagi dulu kegamatan kelima waktunya, tepat pada waktunya, kemudian puasa tunaikan, menyegari dua pada bulan Ramadan, dikodok cepat pada bulan Syawal. Akhirnya diberikan keberkahan rezeki oleh Allah. Sekitar 5 tahun belakangan ini jarang menerima zakat. Apa 5 tahun yang hanya ini berzakat? Kau berzakat? Jadi berapa harta di situ dikurangi 2,5% daripada harta simpanan kita. Kemudian ibaratnya ada istilah zakat dua karena kada berdagang, paling kada memperasi dengan sedekah, dibagiakan kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian dimudahkan zakat, akhirnya dasar guyur dimudahkan untuk menunaikan ibadah haji. Nah, jadi tunaikan dulu kelima ini. Pertama, kemudian sembahyang dibaiki, puasa dikotori, dimudahkan dengan Tuhan kita banyakkan lagi. Akhirnya mau berangkat, akhirnya kau melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah. Kawal menyempurnakan rukun Islam kelima-limanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi Nabi kita Nabi Muhammad SAW melewati perumpamaan manusia, macam-macam perumpamaan manusia. Nang lidah mereka digunting dengan gunting api neraka, yang mereka diberikan minuman darah, dan lain sebagainya. Ternyata ini perumpamaan manusia yang ketujuh berdusta dan menggibah. Kemudian lagi melewati perumpamaan satu lubang yang dimasuki oleh seekor hewan. Ternyata hendak berguling pulang ke lubang tadi kada awak. Ini perumpamaan manusia, namun sudah betul kata tersinggung orang, tersakiti hati orang, hendak berguling, kada awak lagi membulingi. Artinya sebelum kita bertutur kata, kayak pacaran jangan sampai menyakiti hati orang. Karena di situ kayaknya timbul yang namanya penyesalan. Kita kan kalau membulingi lagi, seandainya kita berelaan juga, kita maaf juga, masih ada berbekas di hati orang itu. Ada rasa sakit hati, ada rasa tersinggung. Nah, makanya hada zaman sukun. Wah, ini banyaki berdiam, jangan banyak berpandang. Mun yang penting aja hanya berpandang. Waluzul buyut banyaki bekerja rumahnya. Warito pilgub rito apapun makan, yang penting kau makan bisa beribadah. Ilaan tamun kada pernah mahuang, kada pernah mengeluh sampai kemati sama mereka itu, maka mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khotimah. Mudah-mudahan husnul khotimah berada kita. Makanya lu terjun ketika ada orang tua di pengajian ulul malam Sabtu di majelis ta'lim al-ghufran, itu orang tua itu sama kalian bersalaman ulul dan sama-sama kurang menjauh tangan. Jadi menjauh tangan ulul ada nyaman dulu sih orang tua menjauh tangan sih buat apa yang sih ucapkan, doakan ulul mudahan husnul khotimah. Nah, apalagi hendak minta kekayaan, siapa lagi menikmati di sini? Hendak minta kesehatan, ya sudah Tuhan gua ada sakit-sakitan. Itu barang yang penting. Minta husnul khotimah. Ini yang penting orang ini. Karena kita kada tahu bagaimana keadaan kita sebelum menghembuskan nafas terakhir. Kita kada tahu bagaimana keadaan kita ketika ajal menjemput. Makanya rancak-rancak berdoa dan minta doakan kepada orang supaya husnul khotimah. Amalannya apa? Husnuzon. Sangat baik terus. Hujan kan sangat baik. Calak kah, sangat baik. Berdoa amin sambil mudahan di video sungai lagi rumah supaya ada kecarapan kena tahun. Berdoa pulang mudahan anak rumah sulawanan masing-masing. Berdoa aja terus. Ketika keadaan kayak itu mengeluh, ada bersurut juga banyak. Abut bermamai, ada bersurut juga banyak. Nah, tetap pembahasan juga, tetap calak juga. Nah, berarti di situ kesempatan kita berdoa agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, dia banyak berdoa. Hujan, alhamdulillah diberikan Allah telah hujan.
nyaman kehidupan kita daripada ulang kekaringan Pak. Nah hanya berlalu mandi dari kawan, minum karena tapi ada tadi udah. Nah jadi sakit juga kalau kekaringan. Jadi syukuri dalam keadaan apapun disyukuri. Dan disitulah kesempatan Allah Ta'ala mengabulkan doa kita. Allah Ta'ala melihat bagaimana hambanya, apakah mengeluh ataupun tidak. Makanya banyak-banyak berdoa ketika diberikan ujian dan cobaan seperti ini. Kemudian lagi Nabi kita Muhammad ketika sampai ke Masjidil Aqsa itu Nabi mengikat akan burungnya. Jadi di tempat Nabi mengikat itu sampai ini Harun masih tepatnya. Kemudian ada juga yang menyatakan ketika Nabi dihentakkan sebuah tangga dari Aqsa ke langit, di situ ada batu nang hendak unpat dua lawan Nabi naik ke atas langit, sehingga batunya itu terapung di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi diandaki di bawahnya itu sesuatu fondasi supaya orang tidak melakukan sesuatu yang di luar daripada syariat. Nah, artinya orang sana menjagakan daripada itu semua. Jadi bekas Nabi tatayyabatil majalis wal mahafil. Tempat Nabi duduk, bekas Nabi bersinggah itu harum luar biasa. Bahkan orang yang pernah dimimpi Nabi, jadi kita kawan mengetahui ada orang yang mengaku bermimpi Nabi. Masuk ke rumahnya harum tak ada, punya kada dusta dia pada mimpi Nabi tadi. Dan kebiasaan orang yang bermimpi Nabi ini kan biasa. Punya bakesa, punya mengaku, ya sesuai dustanya. Supaya lebih yakin lagi dustanya, datangi ke rumahnya harum tak ada, punya kada harum berarti itu pengakuannya semata. Jadi sampai-sampai ujaran perguruan ulun orang yang datang ke keraton pengajian dahulu itu harum maksudnya luar biasa. Bahkan jadi guru ulun cangkir bakas abah guru sebuah minum waktu di keraton berambut kalau yang mondokan dicium cangkirnya itu harum juga luar biasa. Nah berarti di sini kita kawan menggarisbawahi bahwasanya abah guru kita mudah kita diberikan kepercayaan dan keyakinan bahwasanya tidak tersalah ketika beliau diberikan izin untuk menghabarkan bahwasanya bertamu Nabi maupun bermimpi Nabi Muhammad SAW. Karena sudah nyata dilihat dan dirasakan dan dicium aroma keharumannya oleh para murid-muridnya. Nah, di keraton sampai ke sekumpul Martapura. Ini bicara nih bebuhan yang lain ahlu sunnah wal jamaah menyambati nang waktu haulannya, nang imbah haulannya, menyambati ulamanya, menyambati pecintanya. Kita jangan tapi melihati sosial media mereka. Itu obat buah, bisa juga pang ini jadinya dia. Nah lalu pada hari kita tak obat buah ada meyakininya. Jadi cukupnya sudah kita berpegang wujud-wujud dan yakin dengan kewalian Allah. Kewalian walinya Allah. Kewalian walinya Allah. Percaya aja kita akan diberikan wilayah sughra. Wilayah kewalian yang kecil yang apabila kita berdoa melalui perantara mereka, doa kita pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa guru sekumpul wali. Maka kita berdoa melalui bahwa guru sekumpul, doa ya Allah dengan berkat guru sekumpul, maka doa kita pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi yakin kita aja. Jangan tempat-tempatan kita orang hanyar, namanya batik. Orang hanya tahu di sosial media aja, namanya batik. Jangan tempat-tempatan. Kita melihat dan kita mendengar daripada kisah guru-guru kita. Bagaimana perjuangan abah guru kita mulai dari nol sampai menjadi wali Allah Ta'ala. Sebetulnya kita lihat karamahan begitu besar, ringannya hati manusia datang ke Allah. Bahkan orangnya berjuta-juta, bahkan kan diberi duit, bahkan kan dihabari undangan datang, bahkan kada jarak, jangan jarak mendengar kabar ada orang meninggal, mendengar orang begaringan misalkan, mendengar orang macam-macam. Kalau orang khawatir nih mengalami manusia, kumpul di sana jutaan orang, pasti tahu kita bisa ada tulang.
Tahun kene sudah kada berbagi lagi, sudah habis tahun ini. Tapi pada-padanya seberatan berniat tahun kene mudahan panjang umur bulan kau hadir kau sendiri. Tahun kene mudahan kau banyak lagi jam-jam murah. Tahun kene mudahan kau menggratisakan lagi bengkel. Nah berniat ulang di haul yang akan datang ini menandakan salah satu daripada karamah dan kewalian abah guru kita. Pemurah sendiri dan menjadikan orang-orang yang cinta kepadanya juga menjadi pemurah. Nah, Laila minal masjidil haram dan masjidil aqsa. Jadi abdul hamba di sini siapa yang disebut hamba yang sebenarnya? Ialah orang-orang yang menghidupkan masjid. Ini kan Rasulullah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini memberikan isyarat kepada kita hidupkan masjid, hidupkan dan siarakan apa-apa aja yang berkaitan dengan masjid. Maka syukur alhamdulillah yang diberikan amanah. Ada yang menjadi ketua, ada yang menjadikan wakil ketua, ada yang dijadikan sebagai pengurus, ada yang menjadikan sebagai sekretaris, ada yang menjadikan sebagai bendahara, ada yang menjadikan sebagai kaum, ada yang menjadikan sebagai imam, ada yang menjadikan sebagai muadzin, ada yang menjadikan sebagai tukang bersih, ada yang dijadikan sebagai pengamanan, ada yang menjadikan sebagai tukang parkir, ada yang menjadikan sebagai tukang apal sejadah, menyediakan keuluan, macam-macam. Beruntung dia dipilih Allah untuk menghidupkan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada jaminan. Nang jadi tukang ajan aja 3 tahun dijamin. Ada hadisnya. Nang 4 tahun dijamin. Nang 5 tahun dijamin. Apakah lagi sepanjang hidupnya? Nang jadi muadzin aja, bagian jadi imam. Bagian dia pulang jadi makmum. Nang ibarat makmum itu kada begajian, datang ke masjid, menghidupkan ke masjid. Bahkan bukan hanya datang, jadi donatur pulang. Nah ini keberuntungan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita dipilih sebagai hamba Allah. Abdullah sebenarnya hamba Allah yang menghidupkan masjid dan menghidupkan ibadah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Alladzi baraknahu linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Dikira tanda-tanda kebesaran tadi kan Nabi Muhammad dijalankan dari Masjidil Haram ke Aqsa cuma sedikit daripada malam. Dikira kebesaran tadi di antara diperjalankan ke atas langit. Ternyata maksud Allah Ta'ala hendak memperlihatkan kebesaran Allah ialah memperlihatkan Rasulullah kepada seluruh alam semesta. Diperlihatkan kepada seluruh para nabi di Masjidil Aqsa terkumpul berada. Diperlihatkan kepada seluruh para malaikat, diperlihatkan di bumi, diperlihatkan ke langit, diperlihatkan ke surga, kemudian diperlihatkan ke neraka. Artinya diperlihatkan semua ada di bumi, di langit, dan seluruh ciptaan Allah diperlihatkan dengan sosok kebesaran Allah ialah melewati Rasulullah. Pada-padanya hikmum ketika melihat Rasulullah, bahkan pada-padanya menyambut di langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, semuanya menyambut marhaban bil akhir bin saleh wal akhir saleh. Selamat datang wahai anak orang yang soleh dan saudara yang soleh, yaitu Nabi kita Muhammad. Semuanya menyambut kedatangan Nabi kita Nabi Muhammad. Kita ada gembiralah. Makanya kita bulan Rajab ini mensiarkan peringatan Isra Mi'raj karena bergembira ilmu Rasulullah diperlihatkan ke alam semesta. Jadi apa aja pengeluaran ketika kita mengadakan Isra Mi'raj itu pada datang sia-sia. Karena kita menyambut kedatangan Nabi Muhammad diperlihatkan ke alam semesta dan kita pun hidup diberikan amanah oleh Allah melewati Rasulullah, yaitu ibadah sholat kelima waktunya. Jangan-jangan diperintahkan melewati Isra Mi'raj ini niscaya sia-sia kita hidup di dunia. Karena manfaatnya lalu diberikan Allah Ta'ala kemanfaatan, yaitu ibadah sholat yang mendatangkan semua kemaslahatan dunia dan akhirat. Makanya firman as-sholatu mi'rajul mu'minin, yang namanya sembahyang itu adalah tangga atau tempat naiknya orang yang beriman. Jadi punyainya sholat, pemulaan bulan kambingan, lalu nyakawal pulang kelima waktunya, walaupun kalau tetap waktunya. Kemudian kawal pulang menaik
tepat pada waktunya tampil kau berjamaah. Karena kau menjaga kelima waktunya, walaupun ada berjamaah, kau pulang menaik sampai kau berjamaah, sampai kehidupannya diberikan oleh Allah, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tempat mengangkat derajat kita ialah dalam sholat kita. Makanya ada kan warfa'ni, ketika duduk antara dua sujud minta angkat derajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sembahyang kelima waktunya, tepat pada waktunya, berjamaah pulang, maka ketika dia dikuburkan, kuburnya rasa surga sudah. Sehingga ia mengira syukur banget sudah masuk surga. Nah dalam kubur ujar malaikat belum masuk surga lagi kan? Ini masih dalam kubur. Oh tapi dirasakan sudah kuburnya PPPIP. Iya banyak kayak surga sudah. Dikira mereka hanya apa? Sudah surga, padahal itu hanya cuplikan surga, sudah dikenal benar, sudah dibawa benar. Nanti ke surga itu sebenarnya karena ibadah kiamat. Jadi menentukan kita itu surga, nak kewujudan surga itu ketika sudah kiamat. Sedangkan di kubur ini masih hanya dirasakan cuplikan. Arti cuplikan itu dirasakan buat sebenarnya keadaan kita, tapi dirasakan kemana? Ini kan dimasukkan. Mau jadi dimasukkan panjangan di surga, ya merasa nyaman dalam kubur atau surga ya sudah. Maunya dimasukkan ke neraka, ya dalam kubur rasa nyaman sudah dikira surga padahal hanya sedikit rasa dikira neraka padahal sedikit aja hanya dirasakan rasa neraka, tapi rasa neraka wujudan belum lagi terkenal sebenarnya. Makanya inilah hikmahnya orang yang masih hidup ini, memberikan hadiah bacaan Fatihah, sembahyang hadiah, sedekah yang dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Gasan mengawani dalam kubur, lawas kalau lagi kiamat. Ibarat lawas barang lagi kiamat lawas barang mereka dalam kubur. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana keadaan kayu ini kita? Nah mereka harapkan dua buktinya seandainya diberi kesempatan hidup. Yang pertama, aku hendak duduk di majelis taklim. Yang kedua, aku hendak banyak bersedekah. Punya kawan yang kadang meninggalkan 1% pun ke anak cucu, tapi punya kawan sebelum meninggal dunia habis beratan harta disedekahkan. Kebanyakan kita kan berpikirnya sebelum udah meninggal dunia dibagikan harta anak cucu. Pada akhirnya gak serba amal kerendah. Tapi ada juga yang mengatakan memberikan kepada anak cucu itu termasuk amal dua. Kenapa? Karena supaya menghindarkan anak cucu dari meminta-minta. Tapi intinya ketika sebelum kita meninggal dunia, tunaikan dulu hak sedekah kita, hak zakat kita, hanya kita bagikan ke anak cucu. Maka itu yang bagusnya. Sehingga karena di akhirat kan dituntut lagi kita bahwasanya kada pernah bersedekah, bahwasanya kada pernah berzakat, tapi sudah bersedekah. Tuntuk, zakat sudah tuntuk, hanya dibagi ke anak cucu, ya dipersilahkan. Tapi seberapa bagusnya. Jadi dua butik itu diminta oleh mereka. Pertama, duduk di majelis ilmu. Kedua, banyak bersedekah. Nah kita tahu kalau mereka kehendaknya dua butiknya aja, kita masih hidup baik. Rajin-rajin ke majelis ilmu, kita ini kan perwakilan darah daging kuitan kita. Dapat dua kejuran rahmat kuitan kita ketika kita ke majelis ilmu. Nah kedua, kita masih hidup ini bersedekah, menyumbang, langgar, musola, masjid, pondok pesantren, majelis taklim. Walaupun kadang kita hadiahkan pahala kita arwah kuitan, tapi tetap karena kita bersedekah dapat dua pahala kuitan yang sudah meninggal dunia. Apakah kita kirimkan uang pahala kita arwah kuitan, arwah abah, arwah umat, bagian mereka merasakan kenyamanan dan ketenangan, ada kawan dalam kubur, yaitu pahala kita dari ilmu dan pahala kita bersedekah. Nah itu menerapkan orang itu termasuk kita pahalanya beri makan orang, pahala bersedekah beri makan orang. Makanya guru judi bahari di sini majelis ini aja sini malam Sabtu kan itu. Lalu pian di sini karena kau arwah, karena kau bahaulan di rumah. Sebenarnya kita mau majelis ini tahlil kalau di sini dapat pahala kita nikah karena hikam ini kan dah dari kita nikah. Kedua di sini kawal pulang misalkan dah mulai majelis di sini traktor kawal sejak walaupun kada tahlil kada bacaan dikirimkan pahalanya kepada Allah kan disebutkan seperti itu beri makan majikan sampai dua pahalanya sini kepada kita nikah sudah meninggal dunia. Nah jadi kita yang hidupnya gunakan harta peninggalan sidin
gunakan harta daripada pemberian sidin yang situ begawi pagi siang malam, sekali kita tahu mendapat aja. Gunakan jasad mengawali sidin di akhirat. Ini karena sudah membagi harta peninggalan kuitan, warisan kuitan, sudah tuntung bagi sekali mahawahi, sekali mahauli betul bilang jika menjadi mahaulinya, maka banyak nih bagian rakyat jika menjadi mahaulinya. Nah, aturannya punya Allah gitu, seperti mau yang di rumah ini, di rumah di sana pertama, rumah di sana kedua, rumah di sana ketiga. Ada kawan kayak itu olah satu tempat, di situ kita menyumbangkan harta untuk mahauli kuitan yang sudah meninggal dunia. Itu yang diharapkan oleh mereka ketika mereka sudah meninggal dunia. Udah kita kada tahu, tapi kan sudah kita di sana, hanya kita tahu merasakan. Nah, makanya punya kita perhatian kepada orang sudah meninggal dunia, karena Allah terjadikan anak cucu kita juga perhatian kepada kita ketika kita sudah tiada. Nah, jadi penilaiannya waktu kita masih hidup itu perhatiankah kita kepada orang sudah meninggal dunia atau kada? Punya perhatian, kan jangan kita anak kita, cucu kita perhatian kepada kita. Nah, di arwahi maupun di hauli. Mudah-mudahan kita yang sudah meninggal dunia, keluarga yang sudah meninggal dunia dapat rahmat dari Allah, dapat syafaat dari Rasulullah. Dan mudah-mudahan apa saja kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah, diberikan pahalanya kepada kita, dan juga diberikan pahalanya kepada kedua orang tua kita. Amin ya Allah. Kemudian Nabi kita Muhammad, langit pertama sampai ke langit ketujuh. Di langit ketujuh ini Nabi Muhammad melihat Nabi Ibrahim. Sekitaran Nabi Ibrahim ini ada tanaman surga. Dari mana berasal? Ternyata Nabi Ibrahim dari bacaan tasbih yang dibaca. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini seperti kebun dalam surga. Makanya punya kita lah masuk ke dalam masjid. Ada sempat tahiyatul masjid umpamanya, atau tiba-tiba duduk saja, ada ingat lagi sembahyang menghormati masjid 2 rakaat, maka bacalah tasbih 4 kali. Nah, ini menambali ketika kita ada ingat sembahyang tahiyatul masjid. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi kita Muhammad melewati Lauhul Mahfuz. Di situ tertera mana orang yang beruntung, mana orang yang celaka. Tapi kalau diubah dengan apa? Dengan doa dan sedekah. Dengan doa dan sedekah. Umpamanya ditakdirkan celaka, tapi kita minta harus kepada Allah Ta'ala supaya jadi orang yang beruntung, jadikan Allah Ta'ala beruntung, ada jadi celaka. Ibarat takdirkan kena bala, tapi rancang berdoa sahabat hari Selasa Allah mengangkat bala, atau setiap hari hendak menempuh perjalanan berdoa minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, ada jadi nang celaka dari. Nah, jadi kalau mau ubah itu doa dan sedekah. Makanya Nabi kan mengatakan as-sadaqah dan bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Sekira hari itu dapat bala, bukan jadi karena sebelum kita bepergian kita sudah memulainya dengan bersedekah. Kemudian bertemu dengan janji Allah Ta'ala. Ini kadang awal diceritakan secara rinci. Pokoknya desa hadis di Syekhul tidak bisa diperumpamakan dengan sesuatu apapun. Nabi langsung tersungkur sujud dan ternyata dipardukan 50 waktu. Berbalik ke Nabi Musa, Nabi Ibrahim dilewati. Nabi Ibrahim berdiam-diam, mesam senyum melihat Nabi kita Muhammad setelah bertemu dengan janji Allah Ta'ala. Ketika Nabi Musa, ujar Nabi Musa apa diperintahkan oleh Nabi Muhammad dan kepada umat. Kemudian 50 waktu. Kelawasan, kerancakan, keuyuhan, pengertian menyatakan awal sudah minta kali kanan sampai 9 kali bulik. Nabi ini minta kali kanan Nabi Musa Pak. Padahal Nabi Musa ini kalinya supaya 9 kali bulik ini artinya rancak melihat wajah Nabi. Karena kan Nabi Musa ini hendak melihat Allah pada Allah, cuma mendengar kalam Allah Ta'ala aja. Lalu jadi Nabi Musa barang melihat zat orang yang pernah melihat zat Allah. Makanya di sini digunakan kesempatan Nabi Musa supaya rancak bertamu oleh Rasulullah. Menyuruh Nabi Musa minta keringanan kepada Allah. Akhirnya hanya 5 waktu. Tapi pahalanya sama mengerjakan 50 waktu. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah kalau melaksanakan sholat 5 waktunya. Amin.
Yang kedua, hikmah daripada Isra Mi'raj mendalamkan kecintaan kepada Muhammad, seberatan diberkahi dengan berkat Nabi Muhammad. Pokoknya jangan tertinggal terus Nabi Muhammadnya. Sembahyang, puasa, berzakat, baik hati, pemurah, beradab, berakhlak, mengatakan ini Nabi Muhammad. Sampai mau umrah, berhaji, kawa, aku mau pati Nabi Muhammad. Kau bersedekah, pemurah harta, mau pati kemurahan Nabi Muhammad. Dimunculkan terus, dinyalakan terus Nabi Muhammadnya. Surat tentang ibadah kita pasti diterima oleh Allah. Karena kita kadang merasa, tapi kita cuma menyalakan nur Nabi Muhammad yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga, hikmah daripada Isra Mi'raj adalah setelah kita menjalankan kecintaan, bukti akan kecintaan tadi dengan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad. Isyraq, duha, hajat, witir, tigawi, tahajud, mudah diberikan topik hidayah kau bangun sampai tengah malam walaupun hanya 10 menit sebelum subuh. Apa aja yang menutup yang sunnah dan baik-baiknya gawi karena ini supaya diberikan anugerah kita pertemuan lawan Nabi. Kada di dunia tapi dapat dipastikan di akhirat pertemuan lawan Nabi. Nah, mudah-mudahan kita awal mengambil hikmah daripada Isra Mi'raj yang kita adakan dimanapun tempat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah sebagaimana semua alam semesta diberkahi dengan berkat diperlihatkan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Nabi Muhammad selalu ada di setiap kegiatan kita setiap hari, setiap ibadah kita awal menzohirkan Nabi Muhammad sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia dan kemudahan daripada segala urusan, hajat akhir dan keampunan daripada dosa dan kesalahan, agar kesembuhan, bisa penyakit dihilangkan daripada segala penyakit, dan bisa hutang lunaskan daripada hutang yang dihindarkan dari hutang yang mengandung riba, alim subihakan subihati subiharta, bahagia 1 tahun 21 bulan, miliaran triliunan, mas bintang berlian, diberikan anugerah bermimpi Rasulullah, berjumpa Rasulullah, panjang umur lebih dari 100 tahun dan kesehatan afiat dan tahun ibadah, dan mudah-mudahan husnul khatimah dan masuk surga dulu di hisab bersama Muhammad. Amin ya rabbal alamin. La hadhihi wa bunyatul salihah la hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi الحامل فضل العظيم يوصل من الله سبحانه وتعالى نافعا وعمل تقبل ورزق وحلق طيبا وشفاء وإلى رب سبحانه وتعالى لدني والمسؤول الصوفي الهنية وهابي ورحمه ورزق الإخلاص وسلام علمي وفي نسل الدين وطاعة لعباد برحمتك يا رب العالمين صلى الله عليه محمد وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
أشهد